Shalom saudara, selamat pagi. Pada pagi ini saudara kita bertemu lagi di ruang ini saudara. Dan hari ini saudara saya ingin berkongsi satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang berubah hati. Saudara tahu bahwa terkadang saudara walaupun pasangan kekasih itu sudah bertahun-tahun bersama, berpacaran, berpegang tangan, makan bersama, berjalan bersama, belajar bersama, namun saudara hubungan itu bisa putus juga. Malah suami istri juga saudara, biarpun sudah bertahun-tahun berkawin, tinggal sebumbung, tidur sekatil, saudara beranak pinak, namun pasangan itu boleh bercerai juga. Nah saudara, kalau sekiranya hubungan sesama manusia ataupun hubungan kita sesama kekasih kita, saudara putus, ia hanya akan membawa kekecewaan, rasa kesunyian, rasa tertipu, terpedaya. Itu saja yang kita rasa. Ya pasti ia menyakitkan. Namun ia hanya berbentuk sementara. Tetapi kalau sekiranya saudara, kita terputus hubungan dengan Tuhan saudara, maka itu akan membawa kebinasaan kepada diri kita sendiri. Maka karena itulah saudara, pada hari ini saudara, kita mau supaya hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terputus selamanya. Seperti Paulus mengatakan saudara, di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam suratnya kepada Timotius, 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saudara lihat, Paulus adalah seorang yang kita boleh jadikan contoh bahwa cintanya terhadap Tuhan itu tidak pernah padam. Dan cintanya terhadap Tuhan itu saudara tidak pernah putus. Biar apapun terjadi dalam hidupnya, biar dia di penjara, biar dia dilontar batu, biar dia dihujat sekalipun saudara, ia tetap mencintai Tuhan. Karena itulah ketika dia menulis surat kepada Timotius saudara, di akhir-akhir hidupnya, dia berkata kepada Timotius bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, dapatkah kita berkata demikian pada usia-usia di mana kita sudah meningkat tua, atau pada saat kita sudah lanjut usia kita saudara, dapatkah kita berkata bahwa kita sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan kita sudah mencapai garis akhir, dan saudara kita telah memelihara iman kita dengan baik? Saudara, Paulus adalah orang yang sudah memberi contoh kepada kita bahwa saudara, kita sebagai orang yang percaya dapat hidup mencintai Tuhan selamanya, biar apapun terjadi saudara. Nah, walaupun begitu saudara, ternyata dalam hidup ini saudara banyak tantangan dan banyak cabaran saudara untuk kita menjadi tidak setia terhadap Tuhan. Dan ada seorang dalam Alkitab yang sangat pasti bahwa ia tidak akan pernah menyangkal Tuhan walau apapun. Dan tahukah saudara siapakah orang itu? Ia sangat pasti bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhan, dan ia sangat pasti bahwa malah ia sanggup mati untuk Tuhan. Malah ia berkata bahwa biar semua orang menyangkal Tuhan, ia tidak akan menyangkalnya. Nah, kita lihat dalam buku Matius pasal 26 ayat 33. Saya akan baca, dan orang itu ialah Petrus namanya. Dan di dalam kata-kata Petrus, ia berkata kepada Tuhan, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya," kata Petrus, "kerana Engkau, aku sekali-kali tidak." Nah, begitu pastinya Petrus bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan walau apapun. Katanya, "Biarpun semua tergoncang imannya kerana Engkau, aku sendiri sekali-kali tidak." Nah, di dalam Matius pasal 26 ayat 35, Petrus sekali lagi berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau."
Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian. Nah, saudara lihat bahwa Petrus ini sangat yakin bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke-34, Tuhan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, orang yang begitu pasti, saudara, bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhan, dan akhir-akhirnya, saudara, pada akhir-akhirnya ia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Kemudian ayam berkokok. Semua yang diramalkan oleh Yesus tentang Petrus ini, saudara, menjadi kenyataan. Nah, begitu pastinya Petrus bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhan. Nah, pada hari ini, saudara, adakah saudara pasti yang saudara tidak akan menyangkal Tuhan? Adakah saudara pasti saudara tidak akan meninggalkan Tuhan? Nah, kalau saudara pasti, saudara pasti, saudara juga harus berhati-hati seperti apa yang terjadi kepada Petrus. Jangan hanya ucapan di bibir saja bahwa kita tidak akan menyangkal Tuhan. Kita harusnya menjadikan Paulus sebagai contoh bahwa ia bukan hanya berkata-kata, tetapi ia menghidupi kehidupannya secara tetap setia kepada Tuhan, biar apapun terjadi. Paulus dipenjara, Paulus dilontari batu, Paulus dihujat, tetapi ia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Maka karena itulah saudara tahu, Paulus di akhir-akhir usianya, dia mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Lalu Paulus melihat di hadapan. Ketika Paulus melihat di hadapan, ia berkata dengan satu kebanggaan, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saya lihat dengan kebanggaan Paulus berkata bahwa di hadapannya itu, saudara, sudah tersedia mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang setia. Bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk saudara dan saya yang setia kepada Tuhan. Namun apabila saudara Paulus melihat di sekelilingnya, dia melihat bahwa ada seorang daripada rakan sepelayanannya hilang. Dan siapakah orang itu, saudara? Orang itu adalah Demas, saudara. Dan suatu ketika saudara tahu bahwa Demas ini adalah seorang rakan sepelayanan rakan sepelayanan Paulus yang sangat setia, karena dimanapun Paulus berada, ia bersama dengan Paulus. Kita dapat lihat ini, saudara, di dalam surat Paulus, saudara, kepada Filemon. Katanya di dalam Filemon pasal 1 ayat 23, "Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara kerana Kristus Yesus." Ayat 24, "Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman sekerjaku." Dan dari sini kita lihat dari surat Paulus kepada Filemon, kita tahu bahwa Demas adalah seorang yang setia. Tetapi di akhir-akhirnya, ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, ia berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10, "Demas telah mencintai dunia dan telah meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika." Ternyata, saudara, di akhir-akhir hidup Paulus, saudara, ada seorang rakan sepelayanannya yang meninggalkannya, yaitu Demas. Biarpun dahulunya mereka adalah seangkatan, melayani Tuhan bersama, tetapi di akhir-akhirnya, saudara, ia meninggalkan Paulus dan pergi ke Tesalonika. Apa yang ada di Tesalonika? Firman Tuhan jelas mengatakan Demas telah mencintai dunia. Sudah pasti di Tesalonika itu, saudara, banyak keindahan-keindahan duniawi yang menarik perhatian Demas sehingga ia sanggup meninggalkan Tuhan. Dan pada hari ini juga, saudara, kita harus hidup berhati-hati, saudara. Banyak yang dapat ditawarkan oleh dunia ini, saudara, tetapi yang dapat ditawarkan di akhirat nanti hanya 2, yaitu surga
ataupun neraka. Makanya saudara, pilihan saudara pada hari ini saudara sangat penting untuk menentukan di manakah saudara akan berada di akhirat nanti. Maka karena itulah saudara, kita harus pastikan bahwa hati ini tidak berubah terhadap Tuhan. Demas berubah hati. Dia pergi meninggalkan Paulus, dan dia pergi bukan hanya meninggalkan Paulus. Firman Tuhan mengatakan dia mulai mencintai dunia. Dia mulai suka terhadap apa yang dunia tawarkan, malah sanggup meninggalkan Tuhan. Dan Paulus mengatakan dia pergi ke Tesalonika karena di Tesalonika itu penuh dengan keindahan duniawi. Nah, mengapakah itu terjadi, saudara? Itu terjadi karena berubah hati. Kalau saudara hanya berubah hati karena cinta, it's okay. Saudara hanya rasa kesunyian, saudara akan rasa kehilangan sementara. Tapi kalau saudara kehilangan Tuhan, saudara kehilangan segala-galanya. Amin. Maka karena itulah saudara, pada pagi ini kita harus belajar menjaga hati ini saudara, supaya jangan berubah. Sebab kalau hati kita ini berubah saudara terhadap Tuhan, saudara, dia tidak akan menguntungkan, malah merugikan. Karena itulah Yesus memberi pesan kepada gereja di Efesus. Katanya, namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Artinya saudara, dulunya jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang sangat mencintai Tuhan. Tetapi mereka akhirnya cinta mereka itu mulai pudar dan mulai padam. Karena itulah Yesus memberi pesan kepada jemaat di Efesus, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan cinta yang semula. Ramai orang yang ada di dalam Alkitab berubah hati. Contohnya Raja Saul. Raja Saul dahulunya adalah seorang yang taat kepada Nabi Simeon, tunduk kepada firman Tuhan, seorang raja yang rendah hati. Namun di akhir-akhir hidupnya ia mulai memberontak terhadap Tuhan. Ia mulai menjadi angku, saudara, dan akhirnya ia kehilangan taktanya. Yudas Iskariot panggilannya adalah panggilan rasul, tetapi karena tamakkan uang, saudara, ia sanggup menjual Yesus dan akhirnya ia kehilangan panggilannya. Bukan itu saja, malah ia menggantung dirinya, bunuh diri sehingga tali terputus dan perutnya semua terburai dan ia mati. Nah, itu akibat berubah hati, saudara. Simpson dahulu seorang yang sangat setia. Ia menyimpan rambutnya panjang. Karena apa? Karena ia adalah seorang Nazarin dan dia berjanji setia kepada Tuhan. Namun karena hawa nafsu, saudara, ia terpikat dengan ramai wanita-wanita yang tidak percaya. Dan akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Matanya menjadi buta, saudara, dicungkil dan dia mati. Raja Salomo lagi, saudara. Raja Salomo seorang raja yang sangat bijaksana dari soal banyak perkara, tetapi karena istrinya terlalu ramai dan kebanyakan istrinya itu adalah orang-orang yang tidak percaya, menyembah berhala, dan istri-istri inilah yang telah membawa dia kepada penyembahan berhala. Demas baru kita sebut tadi, yang meninggalkan Paulus, bukan hanya meninggalkan Paulus, malah meninggalkan Tuhan, mulai mencintai dunia, dan akhirnya dia pergi ke Tesalonika untuk menikmati nikmat dunia ini, saudara. Maka itu, saudara, Yesus memberi pesan kepada kita dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah. Ternyata saudara, berdoa saja itu tidak cukup, tapi kita juga harus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang dunia tawarkan, saudara, kita harus berjaga-jaga. Jangan hanya berdoa, tetapi kita juga berjaga-jaga. Ya, saudara. Karena kalau kita berjaga-jaga, kita senantiasa
alert. Kita hanya senantiasa sadar apa yang datang di hadapan kita. Amin. Jangan hanya berdoa. Ramai orang yang hanya hidup berdoa saja. Ternyata orang-orang ini juga akhirnya jatuh. Kenapa? Mereka tidak berjaga-jaga. Mereka hanya berdoa. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sudah memberi pesan lagi kepada kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, iblis tidak pernah berhenti bekerja untuk membinasakan keturunan Adam. Pada hari ini saudara, sementara saudara sudah mendengar renungan pada pagi ini saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya saudara jangan jatuh, supaya saudara jangan berubah hati. Bagaimana kita dapat menjaga hati ini saudara? Renungi firman Tuhan siang dan malam. Jangan hanya merenunginya, tapi juga mentaatinya, tapi juga tunduk kepada firman Tuhan. Ada amin saudara? Dan berdoalah senantiasa dan berjagalah dan ambil waktu untuk senantiasa menyembah Dia, membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka saudara akan dapat berkata saudara seperti Paulus bahwa saudara sudah mengakhiri pelarian ini saudara dengan cemerlang. Amin. So, shalom saudara. Itu renungan pada hari ini saudara. Saya harap renungan pada hari ini saudara dapat memberkati hidup saudara, dan saya harap saudara akan lebih mencintai Tuhan lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, saya ingin berdoa Tuhan untuk setiap pendengar firman-Mu yang telah mendengar firman-Mu pada pagi ini, agar Engkau Tuhan menjaga hati kami, agar kami jangan jatuh, agar kami tidak berubah hati saudara Tuhan terhadap Engkau, melainkan lebih mencintai Engkau dan lebih rindu untuk merenungi firman-Mu siang dan malam Tuhan. Dan Tuhan ajar kami untuk lebih mentaati Engkau Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan saya berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan berkati.